soal otot dan berlumuran pengalaman tadi itu. Yang penting itu kalau orang bijak tuh selalu bilang di mana-mana. Kalau mau tahu orang, lihat dia ketika nangani masalah. Warga sekarang hanya punya pilihan-pilihan calon-calon yang memang lahir dari satu lingkaran atau lingkaran-lingkaran oligarki. Iya. Karena partai-partai itu punya koneksi dengan oligarki. Benar. Secara formal maupun tidak formal. Secara person maupun secara grup. Iya kan? Tapi menurut Abang, hari ini di kondisi anak-anak yang rame yang sekarang bicara ya, apalagi anak-anak generasi yang Gen Z ini lebih vokal sebenarnya kan mereka, lebih Bukan vokal, anak ini kaget aja. kaget aja. Tapi maksudnya takutnya ketika Abang tadi bilang anak muda itu kan harus berlumuran pengalaman dan berotot. Nah, kebanyakan kawan-kawan ini kan Berotot tuh artinya sering kerja ya? Iya. Sering Bukan ngangkat semen. Iya, Pak. Punya pengalaman di lapangan gitu kan. Iya. Menemui sebuah Benar. fenomena, masalah segala macam. Tapi kan kawan-kawan yang generasi Z ini sendiri agak terbatas dalam kondisi itu. Tapi dalam kondisi yang bersuara itu mereka sangat cepat gitu. Itu menjadi tantangan yang kemudian Iya. cukup rumit bagi Kadang-kadang mereka tuh sikat dulu baru minta maaf, bro. saya. Sikat dulu. Lagi ngetop Iya, sekarang. Bang. Sisir dulu baru. Istilahnya sekarang lagi ngetop ini apa? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu biasanya sami-sami yang beli motor nih. Bang, masukin di Pledoi itu, Bang. Bagus tuh. Lucu ya. Lucu tuh. Iya. Menurut gua gini nih ya. Soal otot dan berlumuran pengalaman tadi itu. Yang penting itu kalau orang bijak tuh selalu bilang di mana-mana. Kalau mau tahu orang, lihat dia ketika nangani masalah. Oke. Ya kan? Makanya banyak teman-teman aktivis di generasi saya ke atas. Mereka itu ada jejak-jejaknya pernah jadi pengurus organisasi A, organisasi B, atau di lembaga mana. Yang mereka harus ngelamar dalam rangka dapat kesempatan untuk pernah ada dalam satu kerangka menanggulangi kewenangan yang ada di kerangka itu. Jadi melihat kualitas orang itu ketika dia nanganin masalah. Buat saya, orang itu penting untuk dilihat ketika dalam situasi krisis dan sikapnya kepada orang yang lebih lemah. Kalau menguji orang. Empatinya seperti apa gitu. Iya. Jadi kadang kita dilihat anak muda, wih Jokowi mau datang, siapa yang berani menghadap? Aku lah bang, ya kan kesannya lawan penguasa berani. Iya, ngelawan penguasa berani, tapi juga harus seimbang. Ketika ada orang susah di dekat radius berapa meter kita, kau urus nggak? Kau bantu nggak? Dengan kelebihan yang kalian punya, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kita udah ngurusin yang kayak begitu, gak ada takutnya kita lawan penguasa itu. Gitu. Gak ada takutnya kita sama orang yang menyakiti dia. Karena kita udah tahu lukanya. Dulu saya waktu zaman investigasi di Poso itu ada yang pernah bilang sama saya, Riz, kalau masuk ke daerah-daerah yang baru ada kejadian, agak ekstrim nih sarannya. Hirup udaranya, Pak. Biar dia termemori di sini. Waduh kacau. Itu kan ada yang dibakar apa segala macam. Kayak gitu. Jadi tapi itu contoh yang ekstrim, artinya untuk bagaimana menginternalisasi sebuah masalah supaya kita bisa kemudian memberikan output keluar lebih konstruktif, bukan sekedar apa tadi anak muda sekedar ngomong dulu minta maaf. Viral dulu. Sisir dulu baru sih. Baru ini juga yang menarik hari ini Bang, aku melihat bahwa kayak Presiden BEM UI ini kan viral juga dia ini kan. Siapa? Presiden BEM UI. BEM UI. Melki. Yang sampai TV One pun mengangkat. Iya. Sampai mengangkat tajuk siapa yang berani masuk BEM UI kan gitu. Iya. Ini juga menurutku salah satu gambaran bahwa masih adalah orang-orang muda yang kemudian masih
ya masih mau tampil, masih mau berani ngasih gagasan, ngasih tantangan gitu kan. Itu juga menarik juga itu. Kalau gue sih setuju. Iya. Tapi sayangnya kenapa cuma UI? Oh iya sih, semua dari semua kampus-kampus lu. Soalnya TV kalau ke Malang susah bang. Berarti kena angin bang. Enggak lah. Salah angin lagi nanti. Ya artinya gini, teman-teman muda ini, mahasiswa, penting lah duduk bareng itu. Iyalah harus. Untuk menentukan public spot untuk menantang para calon. Ini ngomong pilpres ya. Iya. Menantang para calon. Sebenarnya yang mesti dikuliti nggak cuma si calon presiden, caleg-calegnya juga perlu dikuliti Pak. Benar. Gitu. Dan itu misalnya bisa berbagi kepungan itu, berbagi tanggung jawab untuk mengepung. Betul. Mana yang ngundang pilpres, capres, Berbagi tugas ya. yang mana ngundang si caleg-caleg, dikuliti dan dibuka, diminta pertanggungjawabannya. Jangan mereka cuma minta tampil di podcast orang aja. Tapi kalau isi kepalanya dibuka di ruang perdebatan nggak berani. Kita harus berdebat. Dan anak-anak muda ini kualitasnya jauh lebih bagus dibandingin zaman kita orang dulu lah. Dalam konteks mencari referensi mereka lebih gampang. Kalian kan sumber-sumber buku jauh lebih mumpuni lah dibandingin generasi kami ini. Iya. Gitu. Nah, dikonstruksiin tinggal lempar aja begitu. Harus cari, kalau pakai Melki si ketua BEM UI ini, dia hanya akan jadi kontroversi bagi dirinya terhadap publik kalau tidak diikuti oleh yang lain. Nah, kalau saya sih berharapnya dia jadi tren baru. Iya kan? Iya benar. Harusnya jadi tren baru. Tren baru yang yang menular ke yang lain lah bang ya. Jangan kita bilang menular lah. Ya, jadi ide untuk diabstraksi ke tempat yang lebih luas. Gitu. Kalau gue mikirnya begitu. Ya mudah-mudahan nanti presiden BEM UGM. Semuanya cendrawasih main semua. Dari timur juga suara dari timur penting. Harusnya di daerah justru. Iya. Karena gue yakin capres cawapres ini yang ada ini ada bahasanya, tapi gue batalin menggunakan bahasa itu. Bahasa itu. Kurang paham mereka. Kurang paham pasti soal-soal di daerah itu. Baca data aja, dibisikin di jet pribadinya sebelum mendarat. Tapi ngomongnya gini. Pasti gitu-gitu aja. Kan udah pakai robot cari isu bang sekarang. Pakai chat GPT. Iya, chat GPT. AI. Capres berarti lain kali harus datang dan hirup udaranya. Betul. Iya kan bang? Biar terinternalisasi itu. Dan menurut gue sebetulnya orang-orang itu ya perlulah kita ketawain secara serius itu. Kalau datang cuma setengah jam, cangcing-cong suruh foto-foto terus kabur. Mestinya orang-orang yang kritikal kepada para capres dan cawapres bukan yang memuji-muji. Harus dikasih silang ya. Lu tinggal sama dia 3 hari. Jadi misalnya kayak Ganjar, Prabowo, Anies, dia hirup lah bau-bau mulutnya itu waktu pagi hari itu kalau. Iya, benar. Ya. Yang alamiahnya gimana nih orang? Ya kan? Bangun paginya jam berapa? Ya kan? Malam itu kalau ngigoknya apa? Ya kan? Kita perlu paham bos yang kayak begini bos. Ya kan? Jangan kita beli kayak brandnya aja. Beli putus kata istilahnya kan. Apa kalau siapa bilang itu si ini akademisi, ini apalah kayak gitu. Beli putus orang itu. Beli putus, beli ini aja Pak, beli pesan berantai. Kekurangan informasi ditutupi dengan keniscayaan. Oke. Ya kan? Padahal sekali mereka terpilih 5 tahun dia. Ya kan? Dia keker-keker kita, ya kan? Tapi menarik ini soal kontestasi pemilu ini. Menurut abang ini kan kita ini dibayang-bayangi isu-isu oligarki nih bang. 2019, ya maksudnya sudah nyata lah mereka ada gitu. Sudah nyata lah mereka membuka diri kan. Kalau dibayang-bayangin itu setan, mereka bukan setan.
Mereka nyata, senyata-nyatanya orang. Iya. Tapi maksudku sejauh mana mungkin kalau dalam konteks sejarah demokrasi, oligarki itu kan pada akhirnya yang merusak demokrasi itu sendiri Iya. dalam Yunani kuno dan dalam konteks-konteks demokrasi negara-negara di Eropa. Tapi di Indonesia sendiri juga berbahaya juga. Maksudnya pada akhirnya kan ada muncul penafsiran bahwa ketika oligarki ini semakin diberikan ruang, semakin hari ini dulu kan penguasa nggak peduli sama politik. Hari ini pengusaha perlu penguasa Iya. untuk melancarkan Betul. semua tindak tanduknya kan begitu. Dan hari ini bagiku, mohon maaf bukannya menunda segala macam, 2 capres 2019 dan 2 capres 2014 itu juga sangat terlibat dengan semua tim-timnya kita lihat kan. Dan akhirnya mereka bersatu. Nah, pada akhirnya 2019 after pertarungan mereka jabat tangan kan begitu. Hari ini ada yang diperebutkan juga kan begitu. Betul. Tapi maksudku gini Bang, bagaimana kemudian Abang melihat 2024 ini di mana orang-orang tuh kebanyakan apalagi kelas menengah itu nggak peduli dengan situasi kondisi oligarki ini. Ya, itu juga yang perlu kita sesalkan ya, karena warga juga ya nggak peduli. Iya. Ditanya milih apa ya nanti aja Pak kita lihat orang uang itu juga mereka aja kok, ya kan? Atau nanti aja kita pilihnya karena juga setelah kita pilih juga mereka nggak balik ke kita. Nah, mestinya ada kebangkitan warga untuk mengoreksi mereka. Nah itu. Tapi pertanyaan pentingnya, ada nggak opsinya? Iya. Nah, ternyata opsinya kan dikuasai sama oligarki. Apa itu? Dari sisi ruang politik, oligarki kan bekerja di dua ruang ya, ruang politik dan ruang ekonomi. Ruang ekonomi. Di ruang politik, yang boleh mencalonkan itu yang 20%. Udah belasan gugatan kita layangkan, gugurkan 20%. Nggak turun, 1% pun nggak turun. Gak ditawar ya. Gak tau malu juga nih MK nih. Gak tahu Ya kan udah belasan orang gugat, dikasihlah 1% misalnya. Oke lah jadi 19%. Gak ada juga. Tetap aja bertahan di 20, ya kan. Macam supermarket juga nih MK. Nah, jadi dikuasai itu. Iya. Jadi warga sekarang hanya punya pilihan-pilihan calon-calon yang memang lahir dari satu lingkaran atau lingkaran-lingkaran oligarki. Iya. Karena partai-partai itu punya koneksi dengan oligarki. Benar. Secara formal maupun tidak formal. Secara person maupun secara grup. Jadi dengan kondisi seperti itu, akhirnya warga bisa mengoreksi melalui cara-cara yang tidak sempurna. Nah, pilihan ekstrimnya kan golput. Pilihan ekstrimnya golput. Itu kita bisa diskusikan lah. Ada banyak diskusi soal golput. Tapi golput hanya menunjukkan bahwa ada warga yang nggak interest. Persoalannya juga psikologi politiknya warga menjelang pemilu itu selalu mudah untuk mengarah pada dukungan karena nanti ada pergulatan kabar, bukan isu. Kabar yang soalnya kalau nggak ikut bagaimana? Ini begini, saudara kita ini apa? Jadi semua ikatan-ikatan seperti soto itu diungkap lah. Sedaerah lah, nanti primordial lain lah, lalu ancaman lah, kayak gitu-gitu. Ini nanti bahaya, ini bahaya. Nah jadi akhirnya orang semua nyari kawannya. Yang paling dekat, mendekatkan diri. Padahal si calon-calon itu juga nggak pernah mendekatkan diri ke warga. Nah, pertanyaan soal bagaimana melawan oligarki, sebetulnya kalau dalam banyak kajian-kajian soal ekonomi politik, sebetulnya muncul alamiah ngelawan itu nggak cuma di pilkada kan. Kalau dari sisi produk ekonomi, ada namanya konsumen, ada namanya pembayar pajak. Ada lagi namanya serikat pekerja. Ini kan sebenarnya orang-orang kelompok-kelompok yang punya kapasitas untuk memberikan koreksi. Gerakan konsumen di Indonesia itu nggak kuat, yang secara terorganisir gitu. Tetapi komplain konsumen cukup tinggi. Banyak Bang, di BPSK tuh lumayan banyak. Banyak. Tetapi komplain konsumen secara informal itu banyak. Kasus ITE, saya perhatiin. Banyak kasus-kasus pemidanaan ITE itu terkait dengan komplain konsumen. Oke, itu satu.
Nah, yang kedua, jumlah orang yang menjadi anggota serikat pekerja, data terakhirnya saya nggak tahu. Tapi sepertinya organisasi serikat pekerja tambah banyak. Iya. Betul kan? Benar Bang, benar. Meskipun Bahlil cuma ngumuminnya pertumbuhan uang investasi. Ya kan? Beda Investasi tanpa tenaga kerja kan nggak mungkin. Iya, Pak. Nggak ada itu. Ya, jadi dari sisi ruang ekonomi, sebetulnya ruang koreksi itu ada. Dan itu nggak perlu nunggu pemilu. Nggak perlu nunggu pemilu. Nah, itu tadi gue bilang. Anak-anak muda itu kan mereka tenaga kerja. Iya. Betul nggak? Angkatan kerja yang produktif. Mereka ada di sana. Jangan buru-buru, frustasi, lalu oke, berarti kita harus merubah sistem. Wah, luar biasa. Langsung lompat logikanya jadi. Merubah sistem. Rubah aplikasi di HP aja belum. Dia udah merubah. Masuk jadi caleg segala. Nah, bertarung dulu. Misalnya di serikat-serikat itu, ya kan, atau di serikat profesi lain, misalnya kayak gitu. Nah, itu ruang ekonomi yang bisa dipakai untuk politik warga. Itu yang masuk ke sana, berperan. Gue pernah ketemu ya beberapa serikat pekerja, keren-keren bos, anak muda Pak. Bekas pengurus HMI, bekas ini. Sekarang mereka nggak masuk partai, mereka masuk serikat. Kayak gitu. Nah, memberdayakan itu. Nah, itu di ruang ekonomi itu banyak. Nah, teman-teman ini nggak banyak yang berdaya di ruang ekonomi, sementara banyak yang masuk ke ruang politik. Mau ngelawan oligarki dengan cara seperti itu. Gua bilang cumi. Gimana lo mau ngelawan? Iya. Gimana mau ketemu ketum lu? Iya kan? Diajak nongkrong sama ketua ranting aja kagak. Iya. Jadi narasi dan imajinasinya bagus. Iya. Tapi ototnya enggak. Dan dia mengandalkan meeting, bukan mengandalkan kerja. Iya. Paham nggak? Paham. Meeting terus. Meeting dulu kagak ada eksekusinya. Nggak, Meeting. apa namanya, advokasinya mana? Iya. Kerja-kerja itunya mana? Itu yang. Jadi oligarki itu dengan dalam perspektif keniscayaan juga ya dari zaman manusia udah mengenal perdagangan, Iya. ya ada juga tuh oligarki. Ya, dengan baik. Nggak bisa juga dihapus tuh oligarki. Tapi yang perlu kita lakukan lewat politik kewargaan kita adalah memberikan limitasi, determinasi ke si para oligark itu. Dan kickbacknya juga harus benar. Iya. Satu. Yang kedua, proses Pak yang penting. Ya udah lalu bawa bersekongkol politik untuk cari berpolitik untuk memperkaya diri untuk mengatur politik. Silahkan lakukan permainan itu, siasat jahat itu silahkan kalian atur. Tapi jangan berani-beraninya melampaui batas moral dan etika. Ya kan? Anaknya lah. Kalau usaha ini anaknya, untuk yang politik ini bininya, ini segala macam si ininya. Kayak negeri ini kayak di Liechtenstein aja. Tahu Liechtenstein? Cuma segitu aja. Kau pikir ini negara Liechtenstein apa? Isinya 15 orang doang. Iya, kita naik mobil 10 menit udah ganti negara kita. Nah, kan nggak begitu bos. Nah, mendemokratisasi ruang politik, mendemokratisasi ruang ekonomi dan bisnis, industri itu penting. Gitu. Karena yang mau bertahan hidup, karena teorinya juga, teori alamiahnya mau bilang begini, kalau lu kaya sendiri, yang lain miskin, kan rumah lu nggak aman. Iya. Hah? Yang lapar-lapar ini datang kan gitu, dicuri lah. Jangan kan dia buka kulkas, tembok pun dikorek sama dia. Dibobol sama dia. Nah, jadi nggak boleh orang itu kaya sendiri atau kaya hanya kelompoknya sendiri. Iya, bahaya. Digerogotin. Dan tanyalah sama mereka. Kan bukan cerita-cerita bohong kalau si oligark ini didatengin, dimintain duit, bisnisnya diganggu segala macam. Ya karena dia kaya sendiri, Pak. Oh iya. Ya kan? Cuman lo aja, orang lain enggak. Ya begitulah caranya. Jadi
ada lagi yang bilang bahwa harus diperbanyak kelompok oligark. Sebenarnya sih apa namanya? Ada solusi itu ya. Jadi ya jangan lulu aja dong. Iya. Makin tumbuhkan banyak oligarki lagi. Iya. Memultiplikasi. Tetapi yang mau ngelawan ini juga menghalalkan segala cara, ya ngelawan situnya cuma 2, ngantemin rakyat di bawahnya 10 gitu. Terus kita bilang iya, oke, atas nama nasionalisme lah, atas apa ngelawan ini, ngelawan itu. Tapi kok yang untung cuma lu doang. Iya. Ya kan? Pakai teori lah hulu ke hilir lah, melawan dominasi internasional begini. Iya, tapi begitu dikerjain lu lagi. Lu lagi. Kalau dulu kan kita inget banget tuh waktu pas di kampus tuh Bang, biasanya ngomong globalisasi, kapitalisme apa segala macam. Musuhnya tuh internasional tuh. Iya. Iya kan, negara-negara adidaya gitu kan. Iya. Amerika lah apa segala macam gitu. Negara barat. Nah, padahal di rumah kita sendiri lah ini oligarki lagi tumbuh gede nih, Bos. Makanya Joseph Stiglitz bilang kan, jangan nuruti apa kata Amerika, tapi lakukan apa yang seperti Amerika lakukan. ATM. Ya kan? Amati. Iya. Jadi tiru modifikasi. Tapi maksudnya Stiglitz dia mau bilang bahwa Amerika itu agak kejam nih dalam sisi komparatif ya, bukan dalam sisi sempurna nggak sempurna. Dia mungkin punya style berbeda. Tapi begitu di dalam negaranya mereka punya sistem sendiri. Kita nggak bilang di Amerika itu adil. Banyak juga problem di Amerika. Lagi akhir-akhir ini. Tapi demokratisasinya jauh lebih jalan dibandingkan di luar negeri. Oh ya. Ketika mereka ada kepentingan-kepentingan di luar negeri. Kira-kira begitulah. Seru ya. Makanya kasih tahu dulu kawan kita tuh. Siapa? Bang Ful. Oh, janganlah. Agak lain memang dia, tapi kalau aku harus berotot dulu. Iya. Karena dia referensinya pun terbaik lah kalau dia mah. Enggak, kalau dia kan wah Gibran aja bisa, masa aku nggak bisa Teo? Ya beda bos, Gibran mah bapaknya nih. Mobil aja bisa, masa gua nggak bisa tadi gitu kan? Mungkin dia udah masuk kartu keluarga. Udah masuk kartu keluarga. Kawan kita itu. Baru gini ya, dulu sempat agak ini juga Bang, ini kulihat sering di TV bicara soal yang RKUHP, bicara soal ya rancangan-rancangan undang-undang, apalagi sampai sekarang Bang, aku salah satu request gitu rancangan hukum adat itu, undang-undang hukum adat. Undang-undang pelindungan masyarakat adat. Itu yang kita di GMKI juga fokus banget dulu untuk menyuarakan selalu agar segera disahkan. Karena hari ini ya mohon maaf, kami adalah keluarga kami juga adalah masyarakat adat Bang. Iya. Yang kemudian juga korban dari korporasi. Namanya PT TPL. Tegas sekali. Iya, itu dari awal saya bilang saya harus lawan itu. Iya. Karena hari ini dulu nenek moyang kami itu Bang hidup dari sawah gitu. Hari ini sawah kami nggak bisa. Iya. Nggak ada air. Kalau hujan banjir, kalau kering nggak ada air. Nggak ada sirkulasi yang benar. Nggak ada sirkulasi yang benar. Semua hutan di atas itu sudah eukaliptus. Nah, maksudku Bang gini, ada proses regulasi yang menurutku di Indonesia ini cukup sering menghambat apa yang kita pikirkan begitu, apa yang kita perjuangkan begitu. Apalagi ini rancangan undang-undang perlindungan masyarakat ada juga belum sampai hari ini belum menjadi. Padahal prolegnas sering. Belum ada undang-undang aja kalian masyarakat adat udah ngancam investasi. Apalagi ada ya. Apalagi ada Bos. Justru itu Bang, biar makin kelihatan ininya, biar ada titik komprominya juga kan. Ya reformasi hukum itu ya, penataan legislasi. Iya, regulasi. Kan kalau reformasi hukum itu indikatornya di ruang besar itu ada 2 ya. Judicial sistem peradilan dan juga sistem legislasi. Sistem legislasi kita itu dia diskriminatif. Dia hanya memproduksi untuk kepentingan para oligark tadi itu. Ya kan? Kita tahu bagaimana cepat dan juga ngitung lembar aja salah. Undang-undang omnibus itu waktu dibikin, ya kan? Nah, tim ahlinya di kantor Menko Polhukam, tim ahlinya para pengusaha. Orang-orang yang bakal diuntungkan dengan diberlakukannya si undang-undang omnibus. Yang omnibus ini kan nggak cuma omnibus cipta kerja, omnibus ada lagi undang-undang perpajakan, lalu ada lagi omnibus undang-undang keuangan, dan terakhir kesehatan.
keuangan dan juga Cipta Kerja, perpajakan dan keuangan, dia kayak alat kerjanya yang menurunkan standar kewajiban bagi mereka yang menggunakan fasilitas negara. Pajak jadi turun apa semua segala macam. Sementara kalau yang kesehatan adalah ranah baru bisnisnya kan terbuka di situ. Nah, jadi ini problemnya melihat legislasi itu sebagai sebuah cara untuk seolah-olah nih kita ngomong di atas meja aja objektif membuka lapangan pekerjaan. Tapi ternyata kan skenario membuka lapangan pekerjaan dan penerimaan negara itu hanya dinikmati hanya oleh segelintir orang. Segelantar orang, maksudnya yang orang lebih banyak itu justru dia dijadikan sebagai tenaga kerja murah dengan perlindungan yang minim. Oke. Nah, ada banyak lagi kelompok-kelompok yang mungkin nggak banyak, nggak segelintir juga, tapi nggak banyak juga. Tapi namanya konsep republik, satu orang pun kalau dia adalah mewakili satu nilai, maka dia harus dilindungi. Misalnya masyarakat adat. Dari Jokowi itu waktu mau naik awal kan didukung sama masyarakat adat. Iya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu sejumlah orangnya gabung di timnya Jokowi. Pemenangan. Amsyong juga dia. Ya. Betul nggak? Rungkat. Nah, jadi nggak moncer tuh barang, gitu, nggak keluar juga tuh barang. Nah, undang-undang perlindungan ART, asisten rumah tangga, sampai sekarang, sampai mereka demo puasa tuh ya, nggak disahkan loh. Gitu. Jadi yang begitu-gitu bisa nongol kalau untuk kampanye-kampanye politik. Jadi tetap lagi balik ke atas. Misalnya kayak undang-undang TPKS. Iya, TPKS. Perlindungan kekerasan tindak pidana perlindungan dari kekerasan seksual terhadap perempuan itu. Nah, itu muncullah itu Kak Puan. Kak Puan. Jadi ya ada untung rugi. ada tukar-tukurannya itu, Pak. Siap. Biarlah gue yang manggil dia Kak Puan. Oh iya kan. Ngapain manggil dia Bu lah. Iya. Bu Puan, Kak Puan katanya. Nah, jadi kayak gitu-gitu. Jadi dilema juga. Ya ada yang muji seneng bahwa undang-undang itu keluar, iya. Tapi ada juga yang mengkritisi karena ya mesti lewat Puan. Kenapa enggak secara proses yang natural gitu ya, alamiah gitu. Yang alamiah. Bukan alamiah juga, tapi yang normal. Iya, yang normal seharusnya. Fungsinya legislasi di sana. Nah, itu legislasi gitu. Nah, sekarang kalau judicial ya, peradilan kita. Ya, begitulah. Kayak sidang gua aja gitu kan. Begitu si pelapor itu datang, ditutup semua, Pak. Ya kan? Kalau bisa lubang angin ditutup juga ada lubang angin. Gak boleh ada orang masuk, Pak. Biar semut satu gak boleh ada. Cabut gitu ya. Diamankan hanya untuk si pelapor. Iya. Ini contoh aja. Ya, jadi kesana kayak curhat ya. Tapi kita masih lihat ada hakim-hakim yang ya hakim pada ujungnya ada yang bilang ya, hakim manusia juga, Bos. Hakim pegawai negeri juga. Gitu. Jadi maksudnya gimana? Ya ada sentimeternya katanya. Bisa diukur tinggi badannya. Ya kan, ukuran pinggangnya. Jadi kita pakai contoh-contoh itu aja. Nah, jadi begitulah kondisinya. Tapi bahwa di tengah-tengah itu ada keberhasilan, ada colongan positif, ada. Pertanyaan kritisnya adalah, bisakah kita berharap demokrasi kita dijaga dengan timpangnya kondisi dunia hukum kita? Kayaknya enggak. Butuh banyak pengorbanan. Nah, tunggu banyak orang dipidana lewat ITE, baru undang-undang ITE mau dirubah. Iya kan? Tunggu sesak dulu itu penjara, barulah. Jadi udah sesak sekarang, Bang. Sesak kali, Bun. Kalau kita bisa bilang nggak ada Pak otak yang bisa dipakai untuk berpikir sedikit, nggak perlu langsung nabrak sana nabrak sini. Begitu. Nah, itu situasi kita, ya kan? Joko Widodo di akhir masa pemerintahan. Petunjuknya begitu katanya. Dibacain. Lah memang iya kan. Tinggal berapa hari lagi ya?
Ya, Masih sampai- lama, masih Bos. lama. Oh, tahun depan, Masa tahun depan. masa Tahu, praktis masih masih depan. lama. Soalnya Tahun depan. Masih- presnya ntar lagi. Masih 17-an di IKN mereka. Oh iya. Iya. Kalau podcast ini nanti kalian sukses, diundangnya kalian nanti ke sana. Ya kan? Nggak ada ongkos kami ke sana, Bang. Panas lagi. Panas nggak Ada apa. tendanya ada tenda. Oh, tenda ya, di tenda ya. Enggak, gue mikir tuh di sana kalau hotel gimana ya? Kebalik papan kan paling enggak kan. Jauh juga. Tapi itu Bang, petunjuk udah Bang bacain tadi. Coba Pertanyaan Bang, apa? jawab. Sebelum kita bicara Oke. soal akhir masa pemerintahannya Pak Jokowi, gue mau nanya dulu soal Abang. Tadi soal reformasi hukum. Ini Abang kan sebagai praktisinya dari dua sisi nih. Praktisi hukum dan sebagai sekarang juga duduk di tengah kan. Gitu, sebagai terdakwa. Oh. Nah, Sebagai korban. Korban. Berubah. Rubah mindsetnya jadi korban. Nah, sekarang gini. Gue kemarin waktu pas nyimak sidang Abang itu juga agak lucu tuh. Itu tadi yang Abang bilang tuh waktu pas ada saksi yang kita sebut saja ya sebetulnya Opung Luhut sebagai pelapor itu diperlakukan luar biasa Iya. ketat gitu pengamanan segala macam sampai beberapa teman-teman itu nggak boleh masuk gitu kan. Nah, simbol pengadilan kita ini kan pengadilan yang merdeka harusnya. Ya, Teorinya. Nah, tapi ada juga Abang juga udah sebut tadi. Ada juga hal-hal yang mengungkung hakim nih sebenarnya, yang ngikat dia Iya. nih. Satu dia PNS misalnya. Nah, terus hakim kita ya hakim karir kan, gitu kan, dari bawah gitu. Ya kalau udah PNS hakim karir ya tahulah kita harus pinter-pinter di dalam ya kan, bangun karir ini kan. Harus pandai-pandai lah. Harus pandai-pandai. Betul. Itu. Oke. Nah, kalau menurut Abang, ideal gak sih Bang yang kayak gini nih? Hakim tuh karena Kalau PNS pasti PNS. Sistemnya gitu ya. kalau Nggak masalah mungkin juga kepegawaian mereka- oke lah Nggak misalnya. mungkin juga mereka digaji sama Malaysia kan? Kalau itu iya benar. PNS Malaysia itu Bang. Cuman maksud gue gini, gue kadang-kadang suka aneh sama proses rekrutmennya yang seolah-olah jadi kayak ini kan pejabat negara nih hakim nih. Nggak tahu ya undang-undang pejabat. Wakil Tuhan, Pak. Oh iya, lebih dari itu bahkan. Wakil Tuhan. Wakil Tuhan malahan ya. Mereka kan di putusannya mereka menyebut apa? Demi Demi ketuhanan, Demi nama Tuhan. berdasarkan keadilan demi itulah demi ketuhanan yang maha esa. Ira-ira. Ira-iranya. Kalau dalam hukum acara sebutnya ira-ira. Ira-ira. Nah, jadi itu udah bisa tuh berkekuatan hukum. Nah, Gitu, bisa dieksekusi. Nah, kalau menurut Abang apa sih yang kira-kira perlu kita apa ya? Atau kalau Abang jadi penguasa lah misalnya. Dulu kan ada tuh quote-nya Bang Haris. Kalau saya jadi penguasa saya akan hukum penguasa yang zolim gitu. Soal hakim ini gimana nih menurut Abang nih? hakim, Terlepas dari yang ini hakim ya. bukan nggak boleh punya salah, Hmm. tapi hakim harus menjaga integritasnya. Nah, jadi dengan integritasnya itu, maka kelengkapan dia untuk menjadi independen bisa digunakan. Oke? Tapi kalau seorang hakim punya problem, ditahu orang punya nerima suap, main mata sama si A sama si B, maka itu akan dicatat dan kemudian ketika suatu hari nanti dia di tempat lain, di satu situasi lain atau di perkara lain, dia nanti memeriksa. Ketika dia mau independen tapi ada orang yang berkepentingan dan tahu celaknya dia, itu dipakai. Itu satu. Yang kedua, secara alamiah manusia nih ya, manusiawi. Kalau dia terbiasa dengan sebuah kesalahan yang menyimpang dari norma-norma sebagai hakim yang independen, maka nanti dia kemanapun dia akan mempraktekkan hal itu. Dan otomatis punya kecenderungan menguntungkan kelompok tertentu. Misalnya gitu. Nah, jadi yang ketiga, kalau bahasanya Munir, mesti cari orang yang berani, gitu, yang siap terima resiko, gitu. Menjadi hakim yang benar, terima resiko, nggak dikasih kasus-kasus yang seperti apa di satu pengadilan. Punya teman gue kayak begitu. Dia kalau sidang benar, bikin putusannya benar, argumentasinya benar, akhirnya sama si hakim
sama hakim kayak wakil ketua PN-nya di tempat dia kerja itu yang suka mendistribusikan kasus, nggak dikasih kasus-kasus yang Menarik perhatian menarik perhatian publik. Ya bukan yang melibatkan oligarki juga. melibatkan kenikmatan kenikmatan Gitu. duniawi. atau kasus-kasus yang bisa dipesan gitu dia nggak Iya. kasih. Nah, jadi tapi gue bilang sama teman gue itu ya nggak apa-apa. Gini, ini kubangan yang nanti lo dapat lumpurnya. Kotor tapi lo tahu tuh lumpur itu kotor, lo tahu tuh. Tapi lo juga nggak kena gas beracun di tempat yang lain. Jadi dia nggak ada beban. Jadi kita hakim-hakim, sebenarnya bukan cuma hakim ya, pengelola negara ini nggak boleh punya beban, nggak boleh punya. Tapi dibilang nggak punya harus menjadi orang yang nggak punya beban itu artinya bukan nggak peduli, ngomong asal ngomong, komentar, jabatan dia lagi terus kayak nggak peduli gitu. Jadi bukan itu. Tapi nggak ada beban itu karena memang ya dia nggak cawe-cawe, ya kan? Dia mengerjakan sesuai ilmu dan aturan, Iya. ya kan? Dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, salah satunya bisa dipertanggungjawabkan karena kalau ada yang cari infonya dibuka. Nah, terus dia bisa membatasi diri. Bukan ponakannya, bukan anaknya, bukan apanya segala macam. Terus dan kalau Faisal Basri bilang ya kalau mau jadi pengusaha, kalau mau jadi penguasa ya penguasa. Jangan campur aduk. Penguasa. Ya kan misalnya gitu. Nah, itu analoginya gitu. Nah, itu contoh aja bahwa jangan ada beban. Hakim sih nggak ada yang jadi pengusaha, tapi hakim jangan memberi ruang. Sekali dia beri ruang pada dirinya atau pada sekitarnya tentang bagaimana membelokkan putusan dan lain-lain, ya udah ditahu orang bahwa dia bisa terima pesanan. Dia bisa kita masukin nih ke depan. Dan info kayak begitu, tinggal angkat telepon Pak hari ini. Ada itu bisa. Nah, jumlahnya banyak. Problem berikutnya. Negeri kita besar, ingat. Jumlahnya banyak. Bagaimana ngawasin mereka? Berapa jumlah hakim? 6.000? Lebih lah kayaknya Bang. Ya kan? Siapa yang bisa ngawasi wakil Tuhan? Ya kan? Tuhan lah yang ngawasin. Kita serahkan aja. Tuhan sama kaya itu. Ya kan? Jadi 6.000 Pak. 6.000 wakil Tuhan. Mau kita awasi mereka kan bilang. Berani-beraninya kalian. Nyebut jajar yang mulia. Nah itu situasinya. Ya kan? Iya. Udah gitu aja. Nggak usah lah kita bahas Jokowi itu. Gak menarik tuh Jokowi. Udah banyak yang bahas. Bikin summary aja kutipan orang. Kita bacain aja tuh. Baca berita. Baca pendapat. Mesti dipikirkan bahwa yang bisa menguji konstitusionalitas itu yang duduk sebagai hakim adalah orang-orang yang punya integritas, moralitas, pengetahuan yang menjadi urusan bangsa yang dinaskahkan dalam konstitusi. Jadi jangan jadi domainnya sih. Ini gue ngomong ini dengan konsekuensi jatah peluang kerjanya orang hukum jadi berkurang. Gue kan juga sarjana hukum. Iya apa-apa. Tapi emang harusnya begitu. Nah jadi iya memang pelanggar HAM nggak boleh janganlah. Kalau kasusnya belum tuntas, kasusnya belum, negara punya kewajiban untuk menyelesaikan, ya kan. Tapi negara juga bikin agenda pesta itu kan, pesta demokrasi. Terus yang ikut adalah orang yang harusnya diselesaikan gitu segala macam. Tapi ya repot ya. Nanti kita ngomong gini sangkain. Kalau saya sih sebenarnya nggak tiap 5 tahun. Dari dulu saya nuntut kasus orang hilang diselesaikan. Tiap hari. Tapi kalau pendukungnya Prabowo selalu nuduh saya, lu tiap 5 tahun lu ngomongin. Nggak tiap 5 tahun, lu nya aja baru nanya.